Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika
Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad serta ulul amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Siapa yang menaati Rasul Muhammad, maka sungguh telah menaati Allah. Siapa yang berpaling, maka kami tidak mengutus engkau, Nabi Muhammad, sebagai pemelihara mereka. Maha benar Allah yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita kesehatan dan juga keberkahan di dalam umur kita, sehingga hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam program Gema Ramadan 1446 Hijriah di hari ke-29 Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang sunnah Nabi di hari Idul Fitri. Nah, ini merupakan tema yang sangat penting untuk kita ketahui terlebih dahulu agar di hari raya Idul Fitri nanti kita bisa melaksanakan segala amal ibadah dengan maksimal. Alhamdulillah kita hari ini telah kedatangan Ustadz Haryadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz. Kayak Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah 29 hari sudah Ustadz kita menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Iya.
Mudah-mudahan kita selalu disehatkan sehingga di tahun depan Amin. kita bisa kembali berjumpa dalam bulan Ramadan. Dan tema kita pada hari ini adalah sunnah Nabi di hari Idul Fitri, Ustaz. Oke, maka tidak perlu berlama-lama lagi, kita persilahkan kepada Ustaz untuk menyampaikan tausiah tentang tema kali ini. Silahkan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina Muhammad bin Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pemirsa HSS TV yang berbahagia, pada kesempatan di penghujung Ramadan ini sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah dalam rangka kita mengisi akhir-akhir Ramadan. Di antaranya kita bisa berhadir dalam rangka mengisi acara Gema Ramadan hari yang ke-29 1446 Hijriah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita selalu mendapat limpahan rahmat, hidayah, taufik serta inayah dari Allah. Mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirat, terhindar dari mara bahaya, musibah, dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan Gema Ramadan kali ini, tema kita berkenaan dengan sunnah Nabi di Hari Raya Idul Fitri. Nah, ini bagian daripada hasil kita melakukan rangkaian atau rentetan ibadah yang dimulai 3 bulan sebelum Idul Fitri dari Rajab, kemudian Sya'ban. Sya'ban itulah waktu hari kita banyak-banyak bebersih. Nah, banyak-banyak taubat, banyak-banyak silaturahim, banyak-banyak minta ridha, banyak-banyak minta halal. Kalau bahasa kampungnya itu barilaan. Itu di bulan Sya'ban. Supaya ketika menghadapi bulan Ramadan kita benar-benar bersih. Nah, bulan Sya'ban itulah tempatnya kita bebersih. Nah, berilaan, minta halal, minta ridha, supaya dengan hak makhluk tidak ada sangkut paut. Makanya salah satu keutamaan ibu Sya'ban di situ. Berilaannya itu di bulan Sya'ban. Nah, ketika kita bersih di bulan Sya'ban, ketika Ramadan, kita isi kebersihan kita itu dengan nilai-nilai ibadah. Apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini, baik perkara-perkara puasa, salat tarawih, sedekah, dan lain sebagainya, kita isi kesempatan-kesempatan itu dengan ibadah baik. Nah, lalu ketika kita sudah isi dengan ibadah baik, ketika Idul Fitri, benar-benar kembali kepada bersih. Itu harapan kita. Benar-benar kembali kepada bersih. Nah, karena itu apa-apa yang kita lakukan ketika hari raya Idul Fitri supaya menyempurnakan kebersihan kita tadi kembali kepada bersih tadi. Memang banyak di dalam anjuran-anjuran ketika dari malam hari raya Idul Fitri sampai mengerjakan sholat Id. Bayang kita ambil sini hanya sebahagian-sebahagian. Di antaranya yang pertama adalah ketika nantinya malam Lebaran, matahari sudah tenggelam, memasuki maghrib di malam hari raya Idul Fitri, kita disunahkan untuk memperbanyak takbir. Dari malam itu yang disebut dengan takbir mutlak. Arti takbir mutlak itu takbir yang tidak berwaktu, terus menerus. Ya, itu disuruh sampai dilaksanakannya salat Idul Fitri. Dianjurkan kita memperbanyak takbir supaya kita benar-benar membesarkan Allah Subhanahu wa taala, baik sendirian ataupun dengan berjamaah. Disunatkan kita mencetak baik sendirian ataupun berjamaah. Tapi kalau suara kaset, suara rekaman itu sebenarnya tidak ada nilai. Karena yang ada nilai itu dengan
ucapan kita. Nah, sekalipun sebagian besar di langgar-langgar atau di masjid-masjid hanya disatil mic dengan suara kaset, ya sudah, yang penting semarak, gitu kan. Tapi nilai ibadahnya belum. Jadi kita jangan lupa pada malam itu ucapkan takbir. Ya semampu kita lah, minimal habis sholat baca takbir. Nah, kalau berjemaah bagus, itulah selama tidak mengganggu orang. Nah, kalau jam 12 malam bertakbir, maka bemek pulang lah. Nah, itu kan jadi pahala. Karena apa? Mengganggu orang. Selain itu, malam itu juga diperbanyak doa. Karena malam itu juga doa diijabah. Kalau takbirnya asa kurang, banyakin doa. Doanya asa kurang, banyakin baca sholawat. Sholawatnya asa kurang, bersedekah. Nah, nyaki bersedekah pada malam itu sampai Idul Fitri. Nah, kayak itu. Cuman kadang-kadang bertakbir kada, berdoa kada, bersalawat kada, bersedekah kada, aru rami belet puyan. Ini kan. Inilah kadang-kadang dikurangi lah. Untuk malam itu adalah karena malam itu untuk nilai-nilai kebaikan. Karena salah satu malam yang baik adalah malam hari raya. Itu yang pertama. Yang kedua, sunatnya lagi yakni mandi di hari raya. Sunat mandi hari raya. Baik yang ingin sholat hari raya ataupun tidak. Sunat mandi hari raya. Waktunya itu mulai setelah tengah malam, ba'da nisfil lail. Setelah tengah malam di atas jam 12 malam hari raya. Sampai waktu mandinya itu gelincir matahari di hari raya, tengah hari. Sebelum zuhur. Disitulah kita sunat mandi. Tetapi yang abdalnya itu di mana-mana kita mau berangkat, di situ mandi. Itu yang abdalnya. Tetapi seandainya kadang-kadang kan di rumah itu kan banyak orangnya, ini kan banyak, apalagi kula hilang bemalam hari raya, tak kumpulan nih keluarga nih, maka kamar mandi sebutingannya. Ini kan, hendak berhabis hendak imbas yang subuh nak sembilan hari raya, kalau bemayuan kamar mandinya, ada kan? Ya boleh aja lah dahulu sebelum subuh sudah mandi, atau jam 4 subuh sudah boleh. Nah, berniat mandi tadi kan, yakni mandi hari raya. Nah, berniat nawaitul gusla liyaumi idil fitri, jangan rakaat ini lah. Nah, karena 2 rakaat mandi. Sekali baku Allahu Akbar umpama kan. Nah, jadi cukup berniat saja ku mandi hari raya, sunat karena Allah Ta'ala. Nah, kelakuan mandinya itu sama seperti mandi wajib. Sekalipun hukumnya sunat, untuk menghasilkan pahala sunat, sama kelakuannya kayak mandi wajib. Artinya seluruh badan juga. Jangan mantang-mantang sambil yang mandi sunat lalu pas foto aja kan. Nah, itu tidak hasil. Supaya kita dianjurkan bersih. Nah, yang abdalnya itu mau berangkat supaya bau-bau yang kurang sedap itu tidak ada. Nah, karena ketika kita mau berkumpul dengan orang banyak, kita disuruh dengan supaya jangan ada bau-bau yang tidak sedap. Kemudian lagi selain mandi, nah, itu disuruh kita bersih-bersih. Nah, bersih-bersih apa yang ada di badan kita dibersihkan. Di antaranya disunatkan memotong koko, nah, mararap sisingot, kumis, nah itu sunat. Kemudian ini ketek kan, nah dirarap juga kan. Nah, sama ari-ari. Nah, di orang kampung tuh ditabes. Nah, itu sunat. Sisingot dirarap. Nah, itu kan katiak dirarap. Nah, hari-hari ditabes. Itu sunat. Malam boleh, malam, itu kan. Nah, kadang pamale kada nyebeh haritinya belum listrik. Kalau pinanta salah hiris koko ben kan. Nah, jadi sunat miris koko, jangan sampai panjang koko kan. Nah, kayaknya apa? Majelis setan nanti lah, kedudukan setan. Nah, kalau nang apa tadi? Bulu-bulu nang panjang kada direlep itu kan sarang setan. Nah, makanya sunat kita bersih-bersih. Nah, itu diantaranya direlep.
Kalau kaning jangan direrep tuh baik sudah Allah Ta'ala mulahakan lah, jangan direrep kaning. Kalau pas sekali baik namanya kayak bibinian kan, ditulis-tulis kayak kumbang parang pulang aja jangan. Itu bagus saja sudah Allah Ta'ala bikin, jangan dirubah-rubah. Nah ada itu kumis, ketek, dan hari-hari. Itu disuruh kita bersih-bersih. Nah, itu yang kedua dengan mandi tadi. Kalau ada betakon pulang kayak apa aja, kalau mandinya itu malam tuh kita dua macam niatnya nih. Ada mandi wajib, ada mandi hari raya. Ini berhubungan juga nih kira-kira nih. Lawan bini kira-kira lah. Nah, apa aja 2 kali mandi ya, atau sekali mandi aja kah? Nah, jadi yang mengkawat ada sahana malam hari raya tidak hulu. Nah, itu kan. Karena waktu keluarga itu. Cuma seandainya talanjur lenjur udah kan, ya ada apa ya makro tadi lah. Nah, bisa bersabar hulu nalaki. Nah, ini kan kita tahu kula be hilang nih kan. Aur saurang bisa kitanya adalah. Nah, kayak itu tah. Jadi seandainya sekali mandi boleh aja. Nah, mandi wajib, mandi hari raya. Cuma kalau lu kedusah lah mandi hari raya aja. Kemudian yang ketiga disunahkan lagi pakaian yang bersih dan wangi-wangian. Nah, pakaian bersih ini bukan berarti baru, bukan berarti hanyar. Yang penting bersih. Yang kira-kira itu di mana baju-baju kita itu nang pinata bagus di antara baju kita. Itu kan. Jangan nang bagus di antara baju orang, jangan. Itu karena bebaikan adalah. Nah, mana nang bagus di antara baju kita pakai sekalipun kada baru, artinya kada hanyar nih. Yang penting bagus. Nah, kemudian sunat lagi wangi-wangian. Nah, itu sunat harum-harum, terutama laki-laki lah. Nah, terutama laki-laki sunat bewangi-wangian dan harum-harum. Kalau perempuan bewangi-wangian nang kada usah terlalu wangi untuk ke orang lain, gitu kan. Untuk ke orang lain. Apalagi dengan orang banyak di situ ada laki-laki yang bukan mahramnya, gitu kan. Jadi biminan kada usah seharum-harum. Cuma kadang-kadang kita ini tabalik-balik, gitu kan. Sudah nangka orang kadang-kadang, harum mendangur, gitu kan. Nah, aturnya nang harum-harum ini kalau mempunyai suami, untuk suami itu kan, untuk laki seharusnya. Cuman kadang-kadang kita tak balik-balik, tak paling-paling kan. Kalau sudah saruan pengantin kan, mendangur harum. Nah, sudah lawan laki, itulah bau masam kan. Bagi bau tandui, kan. Bau tarap, bagus pun bau tarap tuh, tapi tarap buruk. Itu di antaranya nih. Nah, kayak itu aturnya lawan laki, nah iyanya. Nah, itu. Amun sudah saruan, bilang kadeham, bilang baju mendangur harum. Nah, itu sudah lawan laki benar kan, destar jentor. Nah, kayak itu. Ayo jenah lagi saja itu jentor ay. Nah, bini seorang itu kan, yang berenakan juga beri marasai. Nah, itu. Ngaturnya lawan laki nang harum. Nah, itu. Jadi sunat bewangi-wangi. Terutama laki-laki, perempuan jangan menimbulkan fitnah kepada orang lain. Memang kadang-kadang menimbulkan fitnah dengan harum-haruman tadi. Jadi disuruh laki-lakinya berharum-harum. Artinya apa? Sunnah Nabi berharum-harum supaya jangan berbau yang tidak sedap. Karena bila berbau yang sedap paling tidak makruh. Kenapa? Mengganggu orang lain. Nah, mengganggu apalagi ketika sholat mamanya kan, baju nang kada beda paskah maunya lang berminggu-minggu mamanya. Nah, kasihan orang. Nah, apalagi sampai terganggu bisa jadi dosa nantinya lah. Nah, bang membaca Fatihah sakada kawa dihiga kan. Nah, bang bau bilang bau masam mamanya lah. Nah, jadi bau nang harum-harum. Cuman nah harum-harum itu sadang-sadang yang nyaman lah koknya lah. Jangan sampai nah harum menyangat bener pulang atau salah ulang. Hibak langgar mamanya. Baca Fatihah wahid. Nah, bang bau bilang kayak malaikat subuh umpama kan. Nah, jadi sesadangnya aja nang bau nang minyak harum nang bilang kayak diruruk kira-kira lah. Nah, itu jadi nang harapnya nang sadang-sadang aja. Nang tuha-tuha biar nang bebuah kasai sih minyak angin di bawah, minyak kayu putih di bawah, sambil bakasai umpamanya kan. Nah, jadi orang tarawih asal ada kakaruan, apalagi minyak urut kan bau benar. Jadi jangan dihiga kok sambayang di sini asal ada di masjid, asal di motor kol aja. Nah, bau kasih minyaknya sih lintohot bener dikasain. Nah, kayak itu jadi sunat bewangi-wangian. Nah, itu lah nang harum-haruman. Nah, kayak itu.
Itu diantaranya jangan nang bau masam itulah. Namun bak androt itu keluar aja. Nah, ini benar ada di masjid pian. Nah, dia telah baunya hajan langkat timbul orangnya namanakan bak androt nih maka karena kipas angin benar tambur bau. Nah, itu jadi keluar yang bagusnya. Nah, kemudian apalagi yang keempat disunatkan ketika hari raya Idul Fitri, terutama Idul Fitri makan sebelum berangkat sholat Id. Nah, itu disuruh. Artinya menandakan hari itu tidak puasa. Karena dilarang puasa ketika hari raya. Jadi disunatkan makan sebelum berangkat. Sekalipun sebiji kurma seteguk air sudah nilai ibadah bagi kita. Karena itu dianjurkan pada hari itu makan sebelum berangkat. Untuk hari raya Idul Fitri. Nah, beda dengan Idul Adha. Idul Adha kita dianjurkan. Karena di Idul Adha disuruh di cepat-cepat sholat Id. Karena orang ingin korban. Nah, kalau Idul Fitri, nah itu menandakan bahwasanya kita hari itu tidak puasa. Nah, sunat kita makan. Ya kalau hendak makan tuh sepiring aja lah. Jangan nabi himat pulang kan sampai kambung barut. Nah, awalnya sambil yang raya kan di TV kawa, teman-teman mariga, enggak, mariga. Nah, itu mengganggu kayaknya. Nah, kayak itu. Kemudian apalagi selain itu diantaranya adalah sebenarnya nih berangkat sholat Id itu menuju sholat Id dan pulangnya beda jalan kalaunya ada. Kenapa maksudnya beda jalan? Supaya memperbanyak silaturahim. Nah, ketika berangkat bertemuan lawan sini banyak silaturahim, bersalaman dan lain sebagainya. Kemudian pulangnya lain jalan, lain lagi yang kita temui ketika silaturahim. Memang dulu orang jalan kaki, itulah. Ya, kita kan bisa motor, mobil, ayo jalan itu aja pulang. Siapa juga di silaturahim yang sebelum motor lah kan. Nah, eta atau bebulik mamanya lah. Buliknya jalan hutan mamanya lah. Kada dijual siapa pohon segala di silaturahim. Nah, itu baik jalan asal aja. Nah, itu diantaranya supaya memperbanyak tali silaturahimnya, baik itu berawaan, senyuman, itu sampai salaman, terutama sama laki-laki, kan. Perempuan sama pada perempuan, kalau bukan mahram, kada usah dulu kan. Nah, untuk salamannya ini, karena kada jadi pahala. Nah, kemudian selain itu pula, yang kelima itu adalah yang intinya, yakni mengerjakan sholat Id dengan berjamaah. Nah, itu sunnahnya adalah dengan berjamaah, baik entah itu di masjid kah, di langgar kah, di tanah lapang kah, terserah. Yang penting dianjurkan pertama sholat Id hukumnya sunat muakkad, kemudian sunat lagi berjamaah. Sekalipun seandainya sendirian masih boleh. Nah, tetapi kalau ingin dapat pahala sunat dengan berjamaah, waktunya ketika matahari terangkat, nah sampai gelincir matahari zuhur. Nah, itu disitulah waktu sunat salat Id. Artinya jangan sampai ketinggalan lah salat Id ini. Kenapa? Karena itu adalah bahagian sunnah Rasulullah. Seaur sesibuk apapun, seandainya kada kau berangkat juga untuk berjamaah, sendirian masih bisa, masih kawa. Kadang-kadang ada perempuan aur itu kan, gawin di rumah mana anak banyak, benulah. Nah, kada kajegean, mana nang dikindung, mana nang disusui, mana nang bejalan, mana nang betingkawong, pokoknya lah. Nah, lalu kada kawa tulak, abenya aja ditulak, jangan. Nah, itu masih ada kesempatan untuk salat hari raya. Apabila sudah di tangan di rumah, ada nang maharago, masih bisa jam 9, jam 10, jam 11 masih bisa salat hari raya. Kalau mau, itu kan. Kalau bebinian aur, bermasak-masak, umpamanya kan tampahan wadai orang macam segala nih. Nah, masih bisa salat Id di rumah. Nah, 2 rakaat dikerjakan, itu kan. Sendirian masih bisa 2 rakaat. Bidenya adalah takbir. Rakaat pertama takbirnya 7 kali, rakaat kedua takbirnya 5 kali. Nah, sebelum kita membaca Fatihah. Kalau ketinggalan takbir, tetap sah. Karena takbirnya itu sunat. Nah, kayak itu. Tapi kada usah mahutbah, karena saurangan ini kada usah mahutbah. Karena mahutbah itu berjamaah. Kalau mahutbah karena di kamar saurangan, umpamanya kan di atas tilam apa, ngepungkat, umpamanya kada sarana. Nah, itu diantaranya yang jangan sampai ketinggalan adalah diantaranya adalah sholat berjamaah. Selain daripada itu pula,
Di antaranya itu adalah silaturahim. Kenapa silaturahim? Jangan memutus tali silaturahim. Dosa besar kita memutus tali silaturahim ini. Allah Ta'ala menyediakan paling sedikit setahun 2 kali Idul Fitri dan Idul Adha untuk menyambung tali silaturahim ini. Jangan sampai putus. Karena dosa besar kalau kita memutus tali silaturahim ini. Nah, sampai ke deberewaan, sampai rangu-rangutan, itu kan, aur bertengkar aja, aur behuel aja. Nah, ini kada ada bermanfaat apa-apa. Dosanya ada. Nah, saya kong betamuan masam, nah saya kong masam, nah saya kong kaya tandoy, nah saya kong kaya tapai 2 bulan mang lebih nyala. Tapi hanya artinya manis saja. Nah, kayak tandoy, muha aja kayak di lumut, kayak melumut tandoy, aja muha, gitu kan. Tandoy sudah masak kayak apa muha melumut tandoy. Nah, itu tadi. Nah, itu jangan ada. Jangan ada. Kenapa kadang-kadang kada mau pada ibadah kalau kita berawaan jadi ibadah. Cuman kadang-kadang kalau bahasa kampung itu tamakan pangrasa, itu salah. Tamakan pangrasa, asa hibat, asa sugih, asa harat, asa jago, asa baik. Nah, itu ego. Hancurkan ego maka, hilangkan ego maka. Kenapa? Agama kada mengajarkan bermusuhan. Rasulullah kada mengajarkan bertengkar. Rasulullah mengajarkan supaya sambung tali silaturahim. Tempatnya salah satunya adalah hari raya. Nah, kalau perlu beilang, gitu kan? Beilang, nang sugih, hilangin kada sugih. Nah, itu bagusnya. Kadang-kadang nang sugih ini aur juga kan. Nah, ayo nang kada sugih hilangin nang sugih. Nyebaikan aja sidin kan. Menang kada paduitan ini asa-asaan be ilang lawan sugih kan. Kalau asakan anak berhutang kah jebehen kan, maka beneran anak berhutang lakukan umpama nih kan. Nah, tapi kalau sidin baik aja kada apa-apa karena itu adalah bahagian daripada nilai ibadah. Nah, di antaranya memanjangkan umur, memurahkan rezeki, datang rahmat ke rumah kita, dosa-dosa dapat ampunan. Nah, itu hikmah daripada bahagian daripada apa nang dianjurkan, disunahkan oleh Nabi di hari raya. Mudah-mudahanlah kita dapat mengamalkan sehingga kita benar-benar memakai apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sehingga menjadi umat Rasulullah yang benar-benar kembali kepada fitrah yakni bersih. Mudah-mudahan kita diberi umur, kesehatan, rezeki untuk dijadikan ibadah dan mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah, dosa-dosa kita dapat ampunan, selamat dunia wal akhirat, di akhirat dapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini. Ulun salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz sudah menyampaikan tema kita pada hari ini tentang sunnah Nabi di hari Idul Fitri. Dan sudah dijelaskan oleh Ustadz tadi bahwa banyak keutamaan sunnah Nabi yang bisa kita laksanakan di Idul Fitri. Ya Ustadz, Ulun ada beberapa pertanyaan yang akan Ulun sampaikan. Tadi kan Ustadz sudah menyampaikan bahwa mulai malam menjelang hari raya Idul Fitri itu disunahkan untuk bertakbir. Nah, lalu bagaimana adab takbir yang benar ini, Ustaz? Biasanya kan orang takbiran macam-macam caranya nih, Ustaz. Nah, lalu takbir yang benar yang disunahkan oleh Rasulullah itu seperti apa, Ustaz? Karena takbir itu adalah bahagian daripada ibadah. Nah, kalau ibadahnya yang benar-benar sempurna memang ada tata cara aturannya. Kan? Baik itu dengan tata cara sendiri atau berjamaah, dengan tempat yang bersih, dengan nutup aurat, apalagi dengan wudu, itu, dengan hadap kiblat, nah itu, dengan kita membaca takbir. Cuman kadang-kadang ada juga yang sambil arak-arakan, itu kan. Nah, kalau benar-benar bertakbir masih adalah nilainya, cuman kurang adab. Nah, kurang adab dengan apalagi sambil berjoget-joget, mamanya kan, nah itu juga kurang adab. Itu aja kira-kira. Iya. Jadi setelah walaupun takbir ini menjadi ibadah sunnah yang bisa kita laksanakan di hari raya Idul Fitri, namun kita harus sesuai tuntunan Rasulullah dan adabnya setelah agar bisa mendapatkan pahalanya dengan maksimal. Baik Ustaz, ada lagi pertanyaan Ustaz? Bagaimana nih Ustaz anjuran ziarah kubur di hari raya Idul Fitri? Biasanya kan selain bersilaturahmi kepada keluarga yang masih hidup, para keluarga ini juga mengunjungi makam-makam keluarganya Ustaz untuk berziarah. Lalu bagaimana anjuran yang tepat untuk ziarah kubur ini Ustaz? Terima kasih. Ziarah kubur salah satunya adalah untuk mengingat kita
supaya kita ingat di umur, ingat di waktu, bahwasanya supaya kita hidup ini bukan hanya di dunia. Karena kita juga akan seperti demikian apa yang kita hadapi. Memang kalau adab ziarah kubur sangat banyak, tapi yang Allah sebutkan sebagian aja. Pertama, pakaian yang nutup aurat. Nah, kemudian yang kita baca, apa yang kita bisa. Nah, kemudian diantaranya itu adalah dengan khusyuk, dengan tenang, dan hati kita, keyakinan kita, supaya ingat diri kita juga akan menghadapi yang demikian. Dan juga kita mendoakan kepada yang di kubur ini mudah-mudahan dapat ampunan dari Allah, dapat rahmat daripada Allah. Nah, kita memohon kepada Allah. Jangan kita meminta kepada kubur, jangan kita hanya meminta kepada Allah. Mudahan dengan ini keluarga kita atau keluarga kita itu dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenai adabnya selain daripada pakaian yang nutup aurat, nah jangan bermain-main, kemudian entah menghadap kiblat dan lain sebagainya. Dan bolehlah baca doa, karena kita doa minta kepada Allah. Ya. Itu aja kira-kira. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Jadi Ustadz lah, ziarah kubur ini juga memiliki adab Ustadz lah. Iya. Yang pasti tadi dengan tujuan kita adalah mengingat kematian dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz. Nah Ustadz, biasanya kan kita menyambut hari raya Idul Fitri ini dipenuhi dengan rasa kebahagiaan karena esoknya sudah hari raya. Nah, namun kan biasanya kita terlena nih Ustadz, keramaian karena hari raya, malamnya bertakbiran sepanjang malam, baik itu yang di rumah atau yang kayak Jarpian tadi mungkin di jalan takbiran keliling. Nah, untuk menghindarkan diri nih Ustadz, kita agar tidak terlalu terlena dengan kebahagiaan, biasanya kan kalapahan bertakbiran sama lamanan, esoknya kada basubuh, esoknya sembahyang Idul Fitri kada tagawi. Nah, nih bagaimana caranya Ustadz? Terima kasih. Memang kalau Ramadan sudah meninggalkan kita dan memasuki sudah Syawal, memang syaitan berlepas. Iya. Nah, jadi kalau sudah berlepas, kita sebenarnya harus waspada ini. Iya. Jangan lalai, jangan larut. Cakap orang bahasa kampung adalah harus menjaga-jaga. Iya. Kenapa? Tuh syaitan lapasan sudah. Nah ini kadang-kadang kita kurang peringatan nih. Iya. Nah itu kadang-kadang kurang penyampaian atau kurang ketahuan sehingga terlena dengan kegembiraan yang berlebih-lebihan. Akhirnya malam landung goreng, subuhnya malandau. Nah akhirnya kada sembahyang subuh, sembahyang hari raya juga, amun kada bersubuh. Nah kada mayu menutupi sembahyang raya dengan kada bersubuh. Cak aja orang kampung tuh tak paling handut nih nah. Nang wajib tak tinggal sembahyang raya pak iyanya, bersubuh kada. Nah akhirnya rugi. Nah kalau bahasa kampung itu tak paling handut itu nya kada dapat iwak. Pokoknya jebakan iwak tuh tak paling mandak. Nah iwak kada kau masuk. Kalau nang handut nang bujur masuk iwak keluar kada kau lagi. Amun tak paling iwak kada mau dapat, artinya nilai ibadahnya kada dapat. Nah itu kalau biasa kampungnya itu lagi mungkin kebanyakan cawah pada penambal nih kan. Nah apa subuh kada sembahyang raya pak iyanya. Nah apalagi sampai kada bersubuh sampai kada sembahyang raya, nah makin rugi lagi. Nah ini harus diingat terutama nang pemuda-pemuda lah. Amun nang hati kada jua kalau ya sapali-paleh itu aja. Iya, terima kasih banyak Ustaz. Jadi memang tidak dapat dipungkiri menyambut Hari Raya Idul Fitri ini sungguh banyak kebahagiaan yang kita rasakan. Namun seperti yang Ustadz katakan tadi, tetap jangan berlebih-lebihan dalam merasakan kebahagiaan itu. Baik, ada pertanyaan lagi Ustadz. Ini tetap sama, kalau di Hari Raya Idul Fitri itu kan kita juga disunahkan untuk bersilaturahmi kepada keluarga. Namun Ustadz, banyak mungkin momentum silaturahmi ini juga menjadi ajang pamer. Mungkin baharatan gawian, kebanyakan harta. Lalu bagaimana caranya Ustaz kita untuk menghindarkan agar tidak seperti itu? Terima kasih.
Memang kalau kita melakukan nilai kebaikan, memang ada sesuatu pantangan-pantangan yang perlu kita hindari. Dan kita harus kita ketahui, harus kita sadari. Artinya apa? Kita ingin berbuat baik, jangan dianggap mudah. Nah, hati-hati kalau ada pengrusak-pengerusaknya nih ibadah kita. Makanya ajang silaturahim ini dijagalah. Apalagi kita ketemu dengan keluarga yang agak kada mampu, itu kan. Tamu lawan keluarga yang ada kada mampu, nang ari biasanya usahanya kada tapi ada. Jangan coba-coba tuh kita pandir masalah gaji, masalah kehebatan, jangan. Kita menjaga perasaan orang lain. Kalau perlu bantu dia. Nah, itu. Jangan jadi ajang pamer, mamanya kan, atau berpandir jadi jabatan apa sekarang kan, atau cair tunjangan, atau cair sertifikasi. Itu kasihan sih nang membicara, nang membintur. Nah, akhirnya kada jadi nilai amal ibadah silaturahimnya. Itu dijaga perasaan, dijaga mulut, dijaga tingkah laku ketika silaturahim. Iya. Baik, terima kasih Ustadz. Jadi mudah-mudahan dalam momentum Hari Raya Idul Fitri ini kita terhindar dari ajang pamer ini Ustadz lah. Dan terakhir Ustadz, pertanyaan ulun, bagaimana nih Ustadz caranya kita dapat mempertahankan kualitas ibadah setelah Ramadan? Biasanya kan kalau kita di bulan Ramadan semangat menjalankan ibadah, namun bagaimana agar cara kita tetap bisa mempertahankan semangat ini di sepanjang tahun? Terima kasih. Kita melakukan perintah Allah, menjauhi larangannya, itu harus dengan dipaksa, dibiasakan. Jangan kita lalai, kalau yang kamu belerut, jangan. Jangan dianggap masuk surga itu jalan lurus kayak jalan tol, jangan. Banyak liku-likunya. Nah, ya. Jangan dianggap masuk surga itu mudah, jangan. Jangan dianggap masuk surga itu murah, jangan. Nikmat besar mahal. Nikmat surga susah ngalih. Harus berusaha kita maka, dikarasi maka. Kadang-kadang kita larut seadanya aja. Apalagi kayak ini ya udah sejadi-jadinya kakaknya apa lagi. Oh itu jangan, salah kita. Nah, karena apa? Akhirat nilai besar. Surga nilai besar. Nah, nilai besar bukan sesuatu yang mudah. Harus kita kerasi maka. Jangan nilai surga dunia aja kita harus ngalih. Orang mau jadi pegawai jangan ngalih. Orang naik pangkat saja susah, apalagi surga. Nah, itu. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi mudah-mudahan ibadah kita dan semangat kita di bulan suci Ramadan ini dapat kita teruskan sepanjang tahun dan tidak hanya di bulan Ramadan saja Ustaz lah. Karena seperti yang Pian katakan tadi bahwa mencapai surga, keberkahan dan kebaikan serta pahala yang besar itu perlu proses yang sulit. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sudah datang ke Gemar Ramadan edisi ke-29 ini dengan tema Sunnah Nabi di Hari Raya Idul Fitri. Dan dapat kita simpulkan dari perbincangan hari ini adalah Hari Raya Idul Fitri merupakan momentum yang penuh berkah dan kebahagiaan bagi umat Islam. Pada hari raya yang istimewa ini, terdapat berbagai ibadah sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan. Selain ibadah sunnah, silaturahmi juga menjadi amalan yang sangat ditekankan pada Hari Raya Idul Fitri. Momen ini menjadi kesempatan untuk saling memaafkan, mempererat hubungan keluarga, dan memperkuat persaudaraan sesama Muslim. Dengan silaturahmi, kebahagiaan, dan persatuan semakin terjalin, menciptakan suasana yang penuh kasih sayang dan kedamaian. Akhirnya saya Muhammad Kamil Syabani bersama Ustadz Haryadi beserta seluruh kru HSS TV yang bertugas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah menyaksikan seluruh episode Gemar Ramadan 1446 Hijriah. Selamat berbuka puasa dan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Semoga segala amal ibadah yang telah kita laksanakan selama bulan Ramadan diberkahi dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa pada Gemar Ramadan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.